Mmm, Tadi ada yang komen di YouTube-nya gua soal gua yang gua posting ya tentang gua sedih gitu kan, yang soal pasangan gitu gimana-gimana. Cuman jujur kata-katanya itu gua rada nggak suka dengan orang ini. Dia bilang itu, dia bilang tuh cari aja kata gitu ya, cari aja pasti masih banyak kok yang mau, yang penting turunin ego. Terus yang nggak enaknya itu di bagian belakangnya kata dia, eh kan cuman butuh buat ini aja, buat apa, menuhin kebutuhan apem, cuman buat menuhin kebutuhan apem aja. Mas, maaf ya, saya tahu saya janda, saya udah 2 kali nikah, anak saya 5, yang 2 sama bapaknya, 3 sama saya. Yang saya mau itu dapat pasangan bukan cuman untuk sekedar hubungan badan ya. Bukan cuman itu. Itu nomor sekian. Tapi saya mau itu punya pasangan untuk jadi teman hidup. Teman hidup di mana bisa diajak ngobrol, diajak berdiskusi, diajak bekerja sama ya, mau ngurus rumah, ngurus anak gitu ya, membiayai rumah tangga gitu kan. Terus bukan laki-laki yang egoisnya tinggi. Saya nggak suka dengan laki-laki yang egoisnya tinggi. Saya wanita alfa, saya wanita yang keras kepala. Tapi bukan berarti saya nggak bisa tunduk ya. Kalau kamu tahu caranya buat bikin saya tunduk, saya akan jadi perempuan yang nurut. Saya akan jadi istri yang nurut. Gitu loh. Jiwa saya jiwa pemberontak. Saya mikir pakai logika. Bukan ya pakai perasaan, namanya perempuan. Tapi maksudnya saya nggak melulu harus pakai perasaan. Saya juga pakai logika. Karena saya lebih dari 10 tahun menjanda ya. Lebih dari 10 tahun. Dimana saya harus cari uang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Muka dilemparin jadi kayak tai, penuh dengan hinaan, cacian, makian, saya udah hadapin. Untuk minjem duit, muter, gali lubang, tutup lubang. Supaya anak bisa sekolah, supaya anak bisa makan. Saya pekerja keras. Kalau saya cuman pengen yang cuman buat hubungan badan doang, gampang mas, banyak gitu loh. Tapi saya nggak butuh yang kayak begitu. Saya butuh seseorang yang mau juga mempelajari saya, diri saya bagaimana. Saya mau seseorang yang bisa memperlakukan saya dengan baik, dengan benar, bersikap dengan manis ke saya. Karena saya seumur-umur itu saya kurang kasih sayang dari keluarga ataupun dari mantan pacar ataupun mantan suami saya. Saya punya suami pun saya cari uang ya, saya jualan. Jadi kalian tuh jangan pikir ya, saya nih janda. Terus kalian bisa seenaknya aja dengan gampang aja. Oh iya diajakin aja, bisa kok dibawa check in check out. Enggak ya, enggak kayak gitu ya. Apalagi gua kan udah umur berapa sekarang gitu. Jadi yang gue cari adalah sosok seorang suami yang bisa jadi teman, yang bisa jadi ayah, yang bisa jadi kakak juga bagi saya gitu loh. Mau diajak kerja sama. Saat saya sakit, dia mau bantu ngurus rumah. Saat dia sakit, saya bantu cari uang. Saling mau ngurusin, saling peduli, saling menyayangi. Jadi kamu ngomong kayak gitu ya, kan cuma buat menuhin apem doang. Artinya kamu itu kalau nikah cuma buat hubungan badan doang ya, ngomong kayak gitu.
Jadi istri cuman dianggap jadi pelacur sama jadi pembantu. Nah, laki-laki yang kayak begini nih yang gua nggak suka. Otaknya nikahin perempuan cuman buat dijadiin pelacur, cuman buat dijadiin pembantu, cuman dijadiin orang yang bisa melahirkan penerus keturunan. Ini yang gue benci banget, orang-orang kayak begini, laki-laki kayak gini. Artinya dia tidak menghargai perempuan, artinya dia tidak menghargai istrinya. Ngomong, tolong ya, anak-anak sekarang nih, orang-orang sekarang tolong kalau bicara tuh dijaga coba. Ada sopan santunnya coba, ada etikanya coba, ya. Kalau berkomentar tuh, jangan kalian tuh anggap kalian bisa berkomentar itu seperti kalian berbicara dengan teman kalian. Harus tetap ada etikanya dalam berkomentar, ya. Kan mau dimanapun, di sosial media manapun dikatakan sesuai dengan jaga kesopan santunan, sesuai dengan aturan. Tolong gitu ya. Jadi jangan kalian pikir gue janda, ya gue seenaknya aja nyari-nyari, main asal comot kucing dalam karung begitu. Kayak gue beli baju bal-balan. Enggak ya. Berapa banyak? Ya banyak yang nge-DM gue, banyak kok yang nge-DM di TikTok minta nomor WA gue nggak kasih. Ada yang ngajak kenalan, gimana-gimana. Yang ngakunya dari orang luar negeri, begini, begitu, nggak taunya kan scammer. Gue udah tahu trik-triknya mereka gimana-gimananya. Gue udah tahu ujung-ujungnya mereka minta nomor rekening lah, apalah, segala macem. Nah, udah itu scammer. Gitu ya. Jadi gue itu nyari teman hidup. Ya, bukan sekedar suami, bukan. Gue mencari teman hidup, dimana dia bisa jadi ayah yang bisa ngebimbing gue, dimana dia bisa jadi kakak yang bisa bercanda, bisa jahil sama gue gitu kan, dimana dia bisa jadi temen, dimana gue bisa curhat, dimana gue bisa nanya pendapatnya, berdiskusi gimana-gimana, seperti itu gitu loh. Jadi bukan yang cuman buat esek-esek, enggak ya. Di sini kan nyari teman hidup itu susah. Di satu sisi gue udah nyerah, jujur aja, di satu sisi gue udah nyerah, gue udah pasrah. Dikasih syukur, nggak dikasih udah masa bodoh lah, ya biarin aja lah. Ya mungkin emang udah takdirnya gue harus sendirian gitu kan. Kalau gue kayak begitu, jadi udah nggak terlalu, ya mungkin kelihatannya gue kayak yang terlalu, ya emang terlalu mendambakan cinta gitu ya, ingin dicintain. Karena apa? Karena gue emang dari kecil kurang mendapatkan perhatian, kurang dapat kasih sayang, gue kurang dapat cinta kasih dari keluarga gue dari kecil. Pacaran gue selalu diselingkuhin gitu kan, nikah pun ya begitu, disakitin juga gitu kan, udah nggak dicukupin secara ekonomi, hati disakitin gitu, gua sakit nggak diperduliin, gua bantu cari uang nggak dihargain, malah nggak dikasih duit. Laki-laki model apaan kayak begitu? Tolong ya, jangan anggap semua janda itu gampang bisa dibawa check in check out, gampang dipakai karena kesepian. Walaupun sebagian besar iya seperti itu, tapi nggak semua ya. Tolong dijaga kata-katanya kalau dalam berkomentar apapun, dijaga sopan santun etikanya ya. Adab-adapan dipakai dimanapun kita berada, dimanapun kita tatap muka, dimanapun kita menulis kata-kata kita, tolong adab-adapannya dipakai ya.